Nah, sebelum lanjut, Mimin jelasin sedikit. Penduduk alam liar terdiri dari 5 suku dan 480 kota yang terus saling menyerang. Sampai akhirnya, muncul seorang pemuda bernama Sendong yang memiliki kekuatan 5 kebajikan, bahkan mampu mendamaikan seluruh alam liar dan dijuluki sebagai Kaisar Ilahi. Namun setelah 5 tahun berkuasa, dia tiba-tiba saja menghilang dari land. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan seorang pengembara alam liar bernama Tuo Bayi yang sedang dikejar oleh para monster sapi terbang. Dan sosok pemuda ganteng kayak Mimin inilah yang akan menjadi MC di series Donghua ini. 干嘛追我这么远啊？或许这是天意吧。 别追了！ Baru saja berhasil melarikan diri, Tuo Bayi tanpa terduga bertemu dengan Kaisar Ilahi Sendong di Gunung Nanji. Setelah saling berkenalan dan tidak mengetahui identitas orang di hadapannya, Tuo Bayi justru menganggap si bapak adalah seorang tabib. Sementara Sendong sendiri merasa kagum ada seorang pemuda yang berani menjadi pengembara di alam liar. Tidak hanya itu, mengetahui Tuo Bayi ternyata memiliki tubuh 5 kebajikan sama seperti dirinya, Sendong lantas berniat memberikan ujian, serta meminta bantuan Tuo Bayi untuk mengambil pedangnya yang terjatuh ke dalam telaga, dan memberikan sebuah pil untuk membantunya jika menghadapi bahaya. Di saat Tuo Bayi dikejar sapi terbang, monster rusa naga putih tiba-tiba saja membantunya mengalihkan perhatian, sehingga membuat Tuo Bayi berhasil menemukan pedang Wu Feng dan mencoba untuk meraihnya. Sementara rusa naga putih kini menjadi samsak tinju kelompok sapi terbang. Terlebih lagi dengan kondisinya yang terikat, hal itu membuat sang rusa terlihat kesulitan menghadapi para musuhnya. Menyadari tidak memiliki banyak waktu, serta rusa naga putih mulai terdesak, Tuo Bayi lantas meminum pil pemberian Sendong. Selain tiba-tiba meningkatkan kekuatan tubuh 5 kebajikan, dia juga berhasil mencabut pedang Wu Feng. 果然美玉做人。 Selain berhasil menghancurkan pilar segel dan menyelamatkan rusa naga putih, Tuo Bayi juga berhasil menghabisi seluruh monster sapi terbang. Bahkan pedang Wu Feng sampai patah oleh kekuatannya. Singkat cerita, di saat Tuo Bayi mengembalikan pedang dan melihat Kaisar Ilahi memuntahkan darah, hal itu sempat membuatnya khawatir. Namun ternyata, Sendong memanglah telah terluka oleh efek pil yang selama ini dia konsumsi. Bahkan dikatakan, usianya akan segera habis dan berubah menjadi batu. Dengan adanya fakta tersebut, serta kematiannya bisa memicu suku air melakukan serangan ke kota Fata Morgana, Sendong lantas meminta bantuan menyerahkan pesan darah dan papan kayu kepada Kaisar King di Gunung Yuping, serta meminta Kaisar King menghentikan perang dalam waktu 7 hari. Tidak hanya itu, dikarenakan dia tidak bisa memberikan sisa kekuatan di tubuhnya kepada Tuo Bayi, Sendong lantas memberikan 16 pil ciptaannya, serta buku catatan yang dia tulis selama 200 tahun hidupnya. Kemudian juga memintanya membawa pedang Wu Feng untuk diberikan kepada Peri Kongsang. Setelah memberikan semua amanah kepada Tuo Bayi, Kaisar Ilahi Sendong sang penguasa seluruh alam akhirnya berubah menjadi batu sesuai dengan perkataannya sebelumnya. Sementara itu di aula Dewa Sejati Xuan Sui, Tianwu terlihat memerintahkan bawahannya untuk mencari informasi Kaisar King. Asalkan orang tersebut tidak ikut campur dan Kaisar Ilahi tidak menunjukkan diri, mereka bisa segera meruntuhkan kota Fata Morgana. Sementara itu, ketika penguasa kota Fata Morgana sedang memikirkan masalah tentang suku air, serta suku tersebut sudah sering menindas keempat suku lainnya, bahkan kematian hewan suci air bisa menjadi alasan melakukan penyerangan, si silang alias siluman air dari lembah Zhou yang menunjukkan diri, tujuannya ingin menuntut balas dendam atas kematian monster suci, serta memberikan surat tantangan melakukan perang antar kedua suku. Kemudian mengajak kota Fata Morgana untuk mendatangi Kaisar King demi mendapatkan kepastian. Di sisi lain, ketika Tuo Bayi baru saja tiba di kaki Gunung Yuping, dia tanpa sengaja bertemu dengan Peri Guye.
Selain peri suci suku kayu, peri Guye juga merupakan keponakan dari peri Kongsang alias kekasih Kaisar Ilahi Sendong. Bersama dengan hal itu dan melihat kemunculan si silang untuk menemui Kaisar King, peri Guye lantas membawa Tuo Baye meninggalkan tempat ini. Kemudian disusul oleh kemunculan Duan Yukai sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Di saat Tuo Baye terlihat heran kenapa kedua belah pihak adu bebacot ketika baru saja bertemu, Duan Yukai justru secara barbar memulai inisiatif melakukan serangan solo versus sekuat. Sementara itu, setelah mendengar dari peri Guye, Kaisar King sedang tidak ada di Gunung Yuping, serta kematian Kaisar Ilahi bisa memicu bencana antar suku di seluruh alam liar, Tuo Baye tiba-tiba saja berinisiatif menyelamatkan Duan Yuki dari kelompok Lembah Zouyang. Merasa tidak mengenal bocah di hadapannya, serta beranggapan hanyalah berpura-pura sebagai orang kuat, si silang lantas memerintahkan seluruh pasukan melakukan serangan. Dia bahkan berniat merebut pedang Wu Feng dari tangan Tuo Baye. Di saat Tuo Baye terdesak, peri Guye pada akhirnya turun tangan. Dia lantas menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan tubuh Tuo Baye, sehingga bisa dengan mudah membalikan situasi baku hantam. Bahkan nyaris saja menghabisi si silang yang diketahui merupakan putra penguasa suku air Tianwu. 迟早要讨回来。 Di sisi lain, ketika penguasa air Tianwu sedang memerintahkan Jenderal Ding Xie untuk mengawasi kota Fata Morgana, seorang wakil gadis suci suku air bernama Yu Qiye tiba-tiba saja memasuki tempat ini. Nah, di sini Mimin jelasin lagi sedikit ya guys ya. Menurut percakapan seorang bapak dan anak, kota Fata Morgana memiliki julukan kota bebas tanpa penyesalan, serta menjadi kota suci bagi 5 suku, dan kota berkumpulnya para pendekar pengembara. Bahkan di masa lalu berkat kebaikan Kaisar Ilahi, para pemberontak suku air diizinkan untuk berlindung di bawah kota Fata Morgana. Namun para pengungsi yang memasuki kota Fata Morgana tidak lagi diizinkan kembali ke suku mereka, dan berada di bawah perlindungan Kaisar King alias Ling Ganyang. Singkat cerita, setelah mengetahui Tuo Baye memiliki surat darah dan token kayu dari Kaisar Ilahi yang bisa menyelamatkan kota Fata Morgana dari Lembah Zouyang, Duan Yukai berniat untuk segera membawanya menuju kota. Namun sayangnya di tengah perjalanan, mereka bertemu wanita siluman air yang mampu mengendalikan monster dengan tanduk naga biru, sehingga Duan Yukai segera memberikan kain tembus pandang kepada Tuo Baye untuk berlindung. Sementara dia bertujuan untuk mengalihkan perhatian pasukan monster, serta kembali bertemu di kolam Gunung Utara. Di sisi lain, menyadari Tuo Baye memiliki wajah ganteng kayak Abang Frank, Yu Qiye justru meminta Jenderal Ding Xie tidak ikut campur dan menyerahkan bocah tersebut kepadanya. Sementara itu, ketika Duan Yukai masuk ke dalam jebakan dan terkepung oleh pasukan Lembah Zouyang, bahkan dikatakan tidak memiliki peluang melarikan diri, seorang pendekar pengembara bernama Ke Han Hui tiba-tiba membantunya. Setelah mendapatkan laporan tentang para pengembara yang mencoba melindungi kota Fata Morgana, Tianwu lantas memerintahkan Hai Wuming dan Ding Xie untuk segera menghabisi Ke Han Hui. Sementara itu, ketika Tuo Baye tiba di lokasi pertemuan, dia justru dikejutkan dengan adanya seekor monster ular dan tanpa sengaja melihat Yu Qiye sedang mandi di kolam tersebut. Tepat ketika Tuo Baye ingin memperingatkan Yusi tentang adanya monster ular, hal itu justru membuatnya masuk ke dalam jebakan, di mana sama-sama kita ketahui, Yusi Qiye adalah wakil gadis suci siluman air, serta mengajak Tuo Baye untuk mandi bersamanya sebagai balasan telah mengintipnya.
Menyadari surat darah dan token kayu ilahi tidak boleh jatuh ke tangan suku air, Tuo Baye lantas menyembunyikan benda tersebut dengan kain tembus pandangnya, serta mencoba melarikan diri. Namun sayangnya, Yusi tidaklah mengizinkannya pergi, serta memaksanya memasuki kolam bersamanya, bahkan melepaskan 2 ular ke dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, ketika Tuo Baye tersadar dan ingin meninggalkan tempat ini, Yusi Kie ternyata mengetahuinya dan mencoba mencegahnya. Bahkan tanpa sengaja melihat token kayu ilahi, hal itu seketika membuat Yusi benar-benar terkejut. Hanya saja, ketika Tuo Baye memperingatkan identitasnya adalah utusan Kaisar Ilahi, Yusi terlihat tidaklah memperdulikannya dan terus menggoda Tuo Baye, sehingga membuat Tuo Baye teringat dengan pil pemberian Senong yang memiliki efek luar biasa. Menyadari bisa menggunakan pil tersebut untuk melarikan diri, Tuo Baye sempat meminta Yusi untuk memakannya. Namun merasa curiga pil tersebut adalah racun, Yusi justru secara paksa memasukkan 16 pil ke dalam mulut Tuo Baye. Selain memicu reaksi tubuh 5 kebajikan, hal tersebut juga secara tidak langsung membuat Tuo Baye lepas kendali, secara brutal melakukan serangan. Tepat ketika Yusi dalam situasi terpojok, Tuo Baye akhirnya kembali mendapatkan kesadaran, bahkan secara nekat mencoba melakukan pertolongan. Menyadari bocah tersebut berbeda dengan manusia pada umumnya, Yusi justru kini bersimpati kepada Tuo Baye dan balik menolongnya. Bahkan mendengar kalau Tuo Baye menolongnya karena dia tidak ingin Yusi terluka, hal itu semakin membuat perasaannya bercampur aduk. 我也绝不允许你就这么死。 Menyadari pil Dewa Senong memiliki energi paling murni dan bisa meledakkan tubuh Tuo Baye, Yusi lantas berniat memburu manik monster, rumput dewa dan buah spiritual, sehingga bisa menciptakan pil untuk menyempurnakan energi di dalam tubuh Tuo Baye. Singkatnya, di bawah pil penyempurna dan energi spiritual yang diberikan Yusi, kondisi tubuh Tuo Baye akhirnya stabil. Bahkan Tuo Baye mendapatkan peningkatan dan mencapai tubuh tingkat sempurna tubuh 5 kebajikan, membuatnya menjadi orang kedua setelah Kaisar Ilahi. 如神帝般无可匹敌，而对敌之时又无弱点可言，武德相生相克，大荒又多了一个前途无量的年轻高手。 Di tengah-tengah percakapan, ketika Tuo Baye dikejutkan dengan para pengembara yang sedang menuju kota Fata Morgana, Yusi lantas menjelaskan, kota Fata Morgana saat ini telah terkepung oleh pasukan suku air. Itulah yang membuat para pengembara menuju kota untuk memberikan bantuan. Terlebih lagi sama-sama sudah kita ketahui, kota Fata Morgana merupakan kota suci bagi 5 suku dan para pendekar pengembara. Beberapa saat kemudian, ketika Kesadu bersama pasukan suku air sedang memprovokasi para pendekar pengembara yang ingin membantu kota Fata Morgana, Yusi dan Tuo Baye terlihat tiba di tempat ini. Bahkan ketika Yusi terlihat muak dengan salah satu pengembara dan ingin menghabisi nyawanya, sebuah serangan pedang dari Ke Han Hui tiba-tiba saja menyerangnya. 柯大哥， 辉子，你的脾气还是这么…… Nah, ternyata Ke Han Hui dulunya merupakan salah satu anggota suku air dan dikenal sebagai tetua ke-6. Namun entah karena alasan apa, dia justru memilih berkhianat dan menjadi pendekar pengembara. Bahkan telah dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1 di dunia. Sedangkan gadis di sampingnya bernama Xian Xian sekaligus putrinya. Meskipun di momen ini, Kesadu mencoba meminta Ke Han Hui untuk kembali ke suku air dan menghabisi kota Fata Morgana, namun dikarenakan Ke Han Hui menolaknya, Kesadu lantas meminta Yusi Kie untuk menyerangnya, sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka berdua.
Menyadari Keihan Hui dan Yusi pada dasarnya tidak memiliki dendam dan tidak ingin bertarung, Tuo Bayi sempat memikirkan cara untuk menghentikan pertarungan, serta berniat mengeluarkan token ilahi. Namun Yusi tiba-tiba saja memintanya untuk tidak bertindak bodoh. 你不听我的了， 雨师姐姐， 别犯傻。 Sayangnya, menyadari reaksi Yusi Kie, serta beranggapan benda yang ingin dikeluarkan Tuo Bayi pastilah penting, Kesadu tiba-tiba memaksanya untuk menyerahkannya, sehingga membuat Tuo Bayi tidak lagi memiliki pilihan selain mengeluarkan token ilahi, bahkan mengancam suku air untuk segera meninggalkan tempat ini. Jika tidak, mereka akan diserang oleh 4 suku lainnya. 遵旨。 遵旨。 Meskipun tindakan barusan berhasil menyudahi konflik, namun hal itu juga membuat Yusi harus meninggalkannya. Pasalnya dengan identitas Tuo Bayi sebagai utusan kaisar, hal itu tidaklah mungkin bagi Yusi untuk tetap berada di sisinya. Terlebih lagi mereka berdiri di sisi yang berbeda. Singkatnya, di saat Tianwu meminta Yusi untuk menghabisi Tuo Bayi dan Keihan Hui, Yusi terlihat menolaknya dan menegaskan kalau Tuo Bayi adalah pria pertama yang bisa membuatnya jatuh cinta. Meskipun penolakan barusan membuat Tianwu sedikit geram, namun dia terlihat santai dan mengatakan semuanya akan segera berakhir. Sementara itu, rombongan pendekar pengembara justru mendapatkan serangan dari monster gurita alias Hai Wuming. Selain menjalankan perintah penguasa air alias Tianwu, Hai Wuming juga dikatakan memiliki dendam pribadi kepada Keihan Hui, sehingga pertarungan di antara mereka tidak lagi bisa terhindarkan. Di saat Hai Wuming melepaskan teknik pedang air musim semi, Tuo Bayi sempat dibuat panik dan ingin memberikan bantuan. Namun Xian langsung memintanya untuk santuy dan menjelaskan ayahnya merupakan pendekar pedang nomor 1 di dunia. Tujuannya melakukan duel hanyalah untuk mengalihkan perhatian, sehingga mereka bisa selamat. Bahkan sebentar lagi pastilah akan memenangkan duel baku hantam. Ucapan Xian langsung terbukti, di mana Keihan Hui tidak lagi menahan diri, serta menggunakan teknik pedang pusaran angin pemutus ombak. 旋斩！ Bukannya mengakui kekalahan, Hai Wuming justru ingin menargetkan Xian. Namun dikarenakan Tuo Bayi melindunginya, hal itu justru membuatnya menjadi sasaran monster gurita, sehingga membuat Keihan Hui harus kembali bertindak untuk menyelamatkannya. Lagi dan lagi, ketika Keihan Hui lengah ingin melindungi putrinya dari serangan, Ding Xie tiba-tiba saja melepaskan senjata racun ke arahnya. Meskipun Tuo Bayi mengetahui Keihan Hui terkena racun, namun Keihan Hui memintanya untuk tidak mengatakan apapun, serta meminta semua pendekar pengembara untuk segera menuju kota Fata Morgana. Di sisi lain, dengan sangat percaya diri telah menjalankan tugas dengan sangat baik melukai Keihan Hui dengan racun, Ding Xie lantas meminta Tianwu untuk segera melakukan serangan. Pasalnya mereka tidak boleh membiarkan Tuo Bayi yang diketahui membawa token kayu Kaisar Ilahi. Sementara itu ketika rombongan Tuo Bayi ingin melewati Gunung Tianbi dan memasuki kota Fata Morgana, mereka seolah-olah sedang diawasi oleh anggota dari suku air. Sedangkan Tuo Bayi terlihat heran dan bertanya, kenapa suku air bersikeras menyerang kota Fata Morgana. Keihan Hui mengatakan, para petinggi 5 suku sangat korup dan membuat rakyat menderita, sedangkan kota Fata Morgana merupakan tempat bebas dan berkumpulnya para pengembara dari seluruh dunia, serta memiliki pengaruh cukup besar. Itulah alasannya dimusuhi oleh penguasa kelima suku. Selain itu juga, jika bukan karena perintah Kaisar Ilahi, mungkin kota Fata Morgana telah musnah sejak lama. Kali ini, Tianwu menggunakan naga bersayap biru sebagai alasan untuk menyerang, serta menguji keberadaan Kaisar Ilahi. Meskipun rumor di alam liar mengatakan sang Kaisar telah tewas, namun kemunculan Tuo Bayi membawa token kayu membuktikan rumor tersebut salah.
Meskipun di hati Tuo Baye sangat sedih, namun dia tidak berani mengungkapkan kebenaran, justru mengatakan Kaisar Ilahi dalam kondisi baik, serta meminta rombongan untuk segera tiba di kota Fata Morgana dalam waktu 2 hari. Sambil membenarkan hal tersebut, para pendekar lantas meminta Tuo Baye untuk menjaga token kayu dengan baik. Pasalnya hal tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kota Fata Morgana. Tidak jauh dari tempat ini, ketika Yoshiki terlihat emosi, Tianwu ingin menyingkirkan Tuo Baye, Tianwu justru menyegelnya, di mana Tianwu juga mengetahui Yoshiki telah menyalurkan banyak energi kepada Tuo Baye. 多情的性子，何时才能改善？他要是少了一， Tidak berselang lama, ketika seluruh anggota merasakan suara seruling sangat familiar, Tuo Baye sempat beranggapan hal itu pastilah Yoshiki yang sedang mencemaskan kondisinya. Namun sayangnya, hal itu salah total, di mana pasukan monster sedang dikendalikan oleh Tianwu dengan menggunakan tanduk naga biru milik Yoshiki, sehingga Kehan Hui langsung memberikan komando kepada seluruh anggota untuk tetap dalam formasi. Dalam situasi baku hantam luar biasa Edon, Tuo Baye justru meminta mereka untuk terus melakukan pertarungan daripada hanya melarikan diri. Pasalnya mereka pastilah akan terus dikejar pasukan monster. Ucapan barusan langsung disetujui oleh Kehan Hui. Dia juga menegaskan masih mampu melakukan baku hantam dan menerobos keluar dari kepungan monster. Tidak berhenti sampai di sini saja, Tianwu terus-menerus menggunakan seruling tanduk naga biru untuk mengendalikan para monster melakukan serangan, sehingga mengharuskan para pendekar pengembara melakukan pertarungan tanpa henti demi melewati Gunung Tianbi. Tidak sampai di sini, dikarenakan sebelumnya Kehan Hui telah terkena racun, pertarungan dalam intensitas tinggi membuat kondisinya mulai melemah, sehingga mengharuskan Tuo Baye mengambil alih pertarungan dan memimpin rombongan meninggalkan tempat ini. 此地极为凶险，我得带着大家闯出去。柯大侠，我来策应你。 Tepat ketika Tuo Baye tanpa sengaja mampu menggunakan kekuatan spiritual untuk menjatuhkan monster, kekuatan tersebut tiba-tiba saja menghilang dan tidak lagi bisa digunakan, sehingga membuatnya justru tertangkap oleh monster elang. Namun untungnya setelah mendengar ucapan Kehan Hui untuk memusatkan energi spiritual ke dalam dantian, Tuo Baye berhasil melepaskan diri, sehingga dia kini mampu kembali bekerja sama dengan Kehan Hui melakukan pertarungan dan mengusir pasukan monster elang. Sayangnya, keberhasilan mereka melewati lereng gunung tidak berjalan mulus. Pasalnya pasukan monster darat kembali muncul di ujung lereng. Bahkan pasukan suku air juga telah tiba di belakang mereka, membuat anggota Tuo Baye terkepung dari dua sisi sekaligus. Menyadari jumlah mereka terbatas dan tidak bisa menghadapi pasukan suku air, Kehan Hui lantas meminta seluruh anggota untuk fokus menerobos pasukan monster. Dengan begitu, barulah memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kemudian bersama Tuo Baye, Kehan Hui memimpin seluruh anggota melakukan rencana yang sebelumnya telah dia ucapkan, serta meminta anggota untuk menggunakan formasi persegi 5 elemen. 我去策应，队伍就交给你了。6人队，兵刃向外。 Di bawah instruksi Kehan Hui, seluruh anggota mulai mampu melewati gerombolan para monster. Meskipun Tianwu memuji Tuo Baye cukup hebat dan memiliki kemampuan, namun dia juga menegaskan tidak ada satupun dari mereka yang akan bisa keluar dari pengepungan yang telah dia siapkan. Singkatnya, setelah malam tiba dan seluruh anggota mendapatkan tempat aman untuk beristirahat, Kehan Hui telah memuji Tuo Baye. Pasalnya berkat rute yang dia pilih, mereka bisa tiba di tempat ini dengan selamat. Tuo Baye mengatakan, hal itu hanyalah keberuntungan.
Asalkan mereka bisa menemukan terowongan tersembunyi tempat kitab alam liar berada, mereka mungkin bisa lebih cepat tiba di kota Fata Morgana. Sambil membenarkan ucapan tersebut, Xian justru merasa kesal kepada Yusikie. Pasalnya dia beranggapan pasukan monster yang sebelumnya menyerang mereka dikendalikan oleh wanita siluman suku air tersebut. Hanya saja, Tuo Baye langsung menegaskan, pelakunya bukan Yusikie. Pasalnya suara seruling yang dia dengar sebelumnya sangat berbeda. Terlebih lagi jika memang Yusikie yang mengendalikan pasukan monster, sangat sulit bagi mereka bisa melepaskan diri. Sambil membenarkan ucapan barusan, Han Hui lantas mengatakan kalau serangan sebelumnya pastilah ulah kakak Yusikie alias Tianwu. Di saat Tuo Baye kebingungan, Han Hui menjelaskan Tianwu merupakan penguasa suku air dan memiliki kedudukan di bawah naga api. Bahkan dia telah mengenal Tianwu sejak masih kecil, serta sudah menganggapnya sebagai sahabat. Namun saat ini mereka justru telah menjadi musuh. Sambil mengatakan hal tersebut, Han Hui terlihat memainkan sebuah seruling, sehingga membuat Tuo Baye merasa takjub mendengarnya. Dia bahkan beranggapan, suara seruling setiap orang bisa melambangkan kekuatan dan wibawanya, kemudian mencoba untuk meniupnya bersama dengan Han Hui. 竟有人能和阿爹吹得一般好听。 Suara seruling dari mereka berdua tanpa terduga menciptakan bentrokan energi luar biasa Edon. Bahkan dalam bentrokan tersebut, seruling milik Tuo Baye sampai patah menjadi dua bagian. Sambil memuji suara seruling yang dihasilkan Tuo Baye sebelumnya, Han Hui juga menjelaskan, seruling miliknya merupakan senjata penyegel suku naga yang dia dapat dari Dewa Naga Laut Timur. Bahkan 300 tahun yang lalu, Kaisar Ilahi menyegel jiwa unicorn di dalam serulingnya. Asalkan bisa melepaskan segel, maka pastilah akan bisa mengendalikan hewan sakti tersebut. Di tengah-tengah obrolan mereka, salah satu anggota melaporkan melihat sebuah tulisan dari atas gunung. Nah, ternyata tulisan yang dilihat merupakan petunjuk jalan rahasia menuju kota Fata Morgana. Sehingga Han Hui meminta Tuo Baye memimpin rombongan menelusuri jalan tersebut. Sementara dirinya akan mencoba menghadang pasukan suku air yang sudah semakin dekat. Di tengah perjalanan, ketika Tuo Baye mencemaskan kondisi Han Hui, Xian justru memintanya untuk santuy aja, di mana ayahnya adalah pendekar terbaik di dunia, sehingga pasukan suku air bukanlah tandingannya. Bersamaan dengan hal tersebut, rombongan kembali menemukan penghalang besi hitam yang dulu diciptakan oleh Kaisar Qing dan Kaisar He, serta mengharuskan menggunakan energi 5 elemen untuk membukanya. Sementara di luar goa, Han Hui terlihat dengan mudah menghabisi pasukan suku air, bahkan hanya dalam waktu singkat, hampir setengah pasukan berhasil dibantai habis. Tidak ingin menyerah begitu saja, dan tidak memperdulikan hubungannya dengan Han Hui, Tianwu lantas menggunakan seruling naga untuk mengendalikan pasukan binatang buas. Di tempat lain, Tuo Baye terlihat mulai menggunakan tubuh 5 kebajikan yang notabene terdiri dari 5 atribut untuk memecahkan formasi penghalang besi hitam. Sehingga membuat para pendekar yang mengetahui hal itu cukup terkejut. Mereka juga beranggapan Tuo Baye memang pantas menjadi utusan Kaisar Ilahi. Sementara itu, dengan pertarungan cukup singkat menghadapi gempuran pasukan suku air dan juga para binatang buas, Han Hui mampu bertahan tanpa menunjukkan kelelahan sedikit pun, sehingga membuat Tianwu yang sudah tidak lagi bisa tinggal diam, pada akhirnya turun tangan secara langsung menghadapi Han Hui. Di sisi lain, meskipun sudah hampir kehabisan energi, namun menyadari Han Hui masih berjuang keras menjaga barisan belakang, Tuo Baye terlihat terus-menerus memaksakan diri mengerahkan kekuatan demi menghancurkan besi hitam, sehingga membuat para pendekar yang menyaksikan hal tersebut juga tidak bisa hanya menonton, serta memberikan dukungan atribut mereka untuk meningkatkan kekuatan tubuh 5 kebajikan Tuo Baye.
Bersamaan dengan Tuo Baye berhasil menghancurkan besi hitam dan membuka jalan rahasia menuju kota Fata Morgana, Kehan Hui pada akhirnya juga berhasil memukul mundur pasukan suku air. Bahkan dia menegaskan telah memutuskan hubungan dengan Tian Wu. Singkatnya, berkat kedatangan Tuo Baye di kota Fata Morgana dan membawa surat perintah dari Kaisar Ilahi, seluruh pasukan suku air berhasil diusir mundur dari perairan kota Fata Morgana. Dengan kata lain, kedatangan Tuo Baye bisa dianggap sebagai penyelamat bagi seluruh penduduk kota. Di saat Song Yizi menegaskan tidaklah akan ada yang berani menentang perintah Kaisar Ilahi, pemimpin kota alias Qiuyu sempat bertanya kepada Tuo Baye tentang kondisi Kaisar Ilahi. Tidak lagi menutupi apapun dan merasa keadaan sudah aman, Tuo Baye lantas menjelaskan, 7 hari yang lalu, Kaisar Ilahi telah wafat di Gunung Nanji. Malam harinya, Qiuyu terlihat merasa putus asa mengetahui Kaisar Ilahi telah tewas, sehingga perang besar bisa kapan saja terjadi jika berita tersebut tersebar. Terlebih lagi, setelah pertarungan sebelumnya, meridian di tubuhnya telah rusak parah. Tidak ingin meninggalkan tanggung jawab, serta kedamaian kota Fata Morgana menjadi tugas bagi seluruh pendekar pengembara, Kehan Hui lantas berjanji akan membantu penguasa kota jika terjadi hal buruk. Singkat cerita, di tengah-tengah pesta mundurnya pasukan suku air, Song Yizi terlihat membawa seorang kultivator yang katanya mengetahui resep untuk menyembuhkan meridian, serta membutuhkan obat langka yang disebut Mutiara Fata Morgana, sebuah benda yang hanya ada di dalam tubuh monster Fata Morgana dan hidup di Pulau Batu Merah. Perkataan barusan juga dibenarkan oleh Tuo Baye. Pasalnya menurut kitab peninggalan Kaisar Ilahi, Mutiara Fata Morgana memanglah bisa digunakan untuk menyembuhkan meridian. Bahkan baik Tuo Baye dan Qiu Qiu bersedia menemukan benda tersebut, serta pergi ke Pulau Batu Merah. Pasalnya Kehan Hui dan para petinggi masihlah harus menjaga kota Fata Morgana. Beberapa saat kemudian, Tuo Baye terlihat menghampiri Kehan Hui yang sedang bersantai di pinggir laut, di mana karena Kehan Hui melatih teknik pasang surut, maka dia memanglah harus sering memahami situasi pasang surut laut untuk memperdalam tekniknya. Nah, menyadari Tuo Baye memiliki tubuh 5 kebajikan, serta memiliki energi spiritual sangat besar, tapi belum pernah berlatih, Kehan Hui lantas berniat untuk mewariskan teknik pasang surut kepada Tuo Baye. 承蒙柯大侠器重。 Di bawah instruksi Kehan Hui untuk merasakan setiap perubahan energi di sekitarnya, serta memfokuskan energi spiritual, Tuo Baye pada akhirnya berhasil dengan mudah menguasai teknik pasang surut. 天人合一，气如流，百川入海，气如潮汐。 Meskipun Kehan Hui merasa senang Tuo Baye berhasil menguasai teknik warisannya, namun dia tetap memintanya untuk terus berlatih, sehingga bisa mengembangkan teknik pasang surut. Singkatnya, dalam perjalanan menuju Pulau Batu Merah, perahu Tuo Baye justru berpisah dengan perahu Paman Qi dan Duan Yukai, sehingga sempat membuat Tuo Baye merasa panik. Namun Qiao Qiu memintanya santai aja, dengan alasan kedua pamannya sudah sering berada di wilayah perairan. Di sisi lain, Song Lizi ternyata berkhianat dan memberikan informasi kepada Ban Yu tentang kematian Kaisar Ilahi. Mendapatkan informasi tersebut, Ban Yu lantas menyampaikannya kepada Tian Wu, sehingga membuat Tian Wu tidaklah lagi memiliki rasa takut dan meminta pasukan suku air untuk segera melakukan serangan ke kota Fata Morgana. Sementara itu setelah tiba di Goa Fata Morgana, yang merupakan sarang monster Fata Morgana, Tuo Baye dan kedua rekannya langsung mendapatkan serangan dari monster ilusi Hiu Naga. Meskipun Tuo Baye berhasil menghancurkan ilusi Hiu Naga dengan menggunakan teknik pasang surut yang baru saja dia pelajari, namun di waktu yang sama,
monster Fata Morgana pada akhirnya menunjukkan diri, sehingga kembali terjadi baku hantam. Dalam situasi genting dan menyadari melakukan pertarungan secara langsung tidaklah akan membuahkan hasil, Tuobaye lantas memancing serangan monster ke sebuah bebatuan di atas goa, sehingga memicu retakan besar. Kemudian meminta Qiao Qiyu untuk memanah bebatuan dan bisa menjatuhkannya tepat di atas tubuh monster Fata Morgana. Di saat rombongan Tuobaye berhasil mendapatkan mutiara Fata Morgana, para penjaga kota Fata Morgana justru dikejutkan dengan kemunculan pasukan suku air. Namun sayangnya, ketika mereka ingin melapor, Song Yizi dan pasukan pengkhianat langsung menghabisi mereka, sehingga pasukan suku air bisa memasuki kota. Sementara itu, Tuobaye dan kedua rekannya justru dikejutkan dengan banyaknya mayat, di mana para mayat adalah para pendekar pengembara yang sebelumnya berangkat bersama mereka menuju Pulau Batu Merah. Sedangkan di sisi lain, pasukan suku air yang dipimpin Jenderal Ding Xie terlihat sudah melakukan pembantaian di dalam kota Fata Morgana, serta menuju kediaman penguasa kota. Kembali lagi ke tempat Tuobaye, di saat Qiao Qiyu dibuat emosi paman Qi-nya tewas dan menyadari merupakan ulah suku air. Bahkan suku air pastilah telah memanfaatkan situasi dan melakukan serangan ke kota Fata Morgana. Tuobaye sempat meminta rombongan untuk segera kembali ke kota. Namun sayangnya di tengah-tengah perjalanan, mereka justru dihadang oleh naga air. Dengan kecepatan naga air yang luar biasa mengerikan, bahkan kapal yang mereka gunakan tidaklah memiliki kemampuan menyerang, Tuobaye dan kedua rekannya hanyalah bisa terus-menerus melarikan diri, serta memanfaatkan medan karang untuk mencoba mengelabui kejaran monster. Tapi sayangnya, hal tersebut juga tidak membuahkan hasil apapun. Pasalnya naga air mampu melepaskan serangan resonansi suara. 快闪开！ Untungnya, dalam situasi terdesak, Tuobaye segera mengambil alih kemudi kapal untuk menghindari serangan, bahkan memancing naga terbang menuju bebatuan karang untuk menjebaknya. Menyadari tidak bisa terus melarikan diri, Tuobaye lantas mengajak Ciwo untuk menghabisi sang monster, sehingga mereka bisa terbebas dan segera kembali ke kota Fata Morgana. Dengan kerjasama luar biasa hebat dan mengandalkan pedang Wufeng yang sebelumnya didapatkan dari Kaisar Ilahi, Tuobaye dan Ciwo pada akhirnya berhasil menghabisi monster naga air terbang. Singkat cerita, ketika si Silang baru saja ingin memasuki kota Fata Morgana, serta membalaskan dendamnya kepada Tuobaye, bahkan demi mendapatkan jasa besar, rombongan Tuobaye justru menunjukkan diri. Menyadari dirinya menjadi incaran, Tuobaye lantas meminta Ciwo membawa Xian-Xian menuju kediaman penguasa kota, sementara dirinya akan menghadapi si Silang. Di awal baku hantam, meskipun si Silang sempat menyombongkan diri akan membalas semua penghinaannya di masa lalu, namun berkat latihan yang selama ini dia pelajari dari Kehan Hui, Tuobaye telah mampu dengan mudah menghadapi setiap serangan, sehingga memaksa si Silang melepaskan teknik ular hitam petir ilusi. Tidak lagi menahan diri, Tuobaye lantas menggunakan teknik pasang surut untuk menghancurkan ular ilusi. Bahkan ketika si Silang masih terkejut dengan kejadian barusan, Tuobaye tanpa basa-basi langsung menghajarnya hingga tidak sadarkan diri. Tidak berselang lama, ketika Tuobaye ingin segera menuju kediaman penguasa kota, dia justru dihadang oleh Jenderal Ding Xie yang ingin menyelamatkan tuan muda suku air alias si Silang, bahkan menggunakan pedang es spiritual untuk menciptakan area es dan menjebak Tuobaye di dalamnya.
Merasa Tuo Baye sudah tidak lagi bisa berbuat apapun, Jenderal Ding Xie lantas mengungkapkan sebuah fakta, di mana para pendekar pemberontak hanyalah kumpulan sampah yang penuh dengan keserakahan. Pasalnya di antara para pendekar yang katanya menjunjung tinggi keadilan, ternyata ada beberapa pengkhianat yang memihak kepada suku air. Mendengarkan hal tersebut dan merasa muak dengan segala tindakan suku air, hal itu tanpa terduga membuat Tuo Baye mampu melepaskan atribut api dan membebaskan diri dari penjara es. 变强了这么多。 Di luar kota, menyadari status Tuo Baye adalah utusan Kaisar Ilahi, serta pastilah akan diincar oleh Tianwu, Yu Shiqiye lantas bertujuan untuk memasuki kota Fata Morgana. Sementara itu, ketika situasi di kediaman penguasa kota sudah memanas, serta mendengar dari Tuo Baye ada pengkhianat, Song Lizi tiba-tiba saja menyerang penguasa kota, sehingga membuat situasi menjadi semakin jelas kalau pengkhianat tersebut adalah wakil penguasa kota alias Song Lizi yang selama ini ingin merebut posisi penguasa kota. Tepat ketika situasi sangat menguntungkan bagi pihak suku air, Tuo Baye pada akhirnya turun ke tempat ini sambil membawa Sisilang, serta mengancam akan menghabisinya jika Tianwu tidak mundur dari kota Fata Morgana. Bukannya gentar, Tianwu justru berlagak tidak memperdulikan nyawa putranya. Dia juga mengatakan jika Sisilang tewas di tempat ini, maka hal itu bisa dianggap sebagai pahlawan dari suku air. Mendengarkan hal itu, jelas membuat Tuo Baye mulai memahami sifat Tianwu sangat munafik, di mana hanya demi memuaskan ambisi naga obor, Tianwu rela mengorbankan anggota suku air termasuk anaknya. Ucapan barusan lantas memancing kemarahan Jenderal Ding Xie dan mencoba untuk melakukan serangan. Tapi untungnya saja, Han Hui bertindak cepat untuk menghentikan serangan sebelum mengenai tubuh Sisilang yang dijadikan tameng oleh Tuo Baye. Bersama dengan hal tersebut dan keadaan menjadi semakin tidak terkendali, serta Tianwu melepaskan teknik gelombang pasir hitam untuk menekan Tuo Baye, Han Hui lantas memintanya untuk memusatkan energi kedantian sehingga dia bisa melepaskan diri dari kekangan. Mendengarkan hal itu dan melakukan semua instruksi dari Han Hui, Tuo Baye benar-benar mampu menghancurkan kekangan, bahkan berniat untuk menghabisi Sisilang. 天武老贼， Belum sempat Tuo Baye menghabisi Sisilang, Han Hui terlihat menghentikan tindakannya dan mengatakan, selain pasukan suku air telah mengepung kota Fata Morgana, penguasa kota Kiau juga masih ada di tangan musuh. Dengan adanya fakta tersebut, Han Hui lantas berniat untuk menjadikan Sisilang sebagai bahan barter untuk ditukar dengan penguasa kota Kiau. Meskipun Tianwu pada awalnya menolak tawaran Han Hui, serta beranggapan tidak akan ragu mengorbankan nyawanya termasuk nyawa putranya untuk menghukum pengkhianat suku air, namun ketika Tuo Baye benar-benar mengancam akan menghabisi Sisilang jika tawaran tersebut tidak disetujui, Ding Xie pada akhirnya meminta Tianwu untuk mempertimbangkan segala hal, di mana saat ini mereka telah berhasil mengepung kota, jadi bisa bersandiwara menyetujui tawaran, sehingga nantinya setelah Sisilang aman, mereka bisa menghabisi seluruh orang di tempat ini. Di saat Tianwu mengangguk setuju, Ding Xie lantas mengatakan, asalkan Han Hui melepaskan tuan mudanya, maka pihaknya bersedia membiarkan Tuo Baye, Xian-Xian, Kiao Qiao meninggalkan tempat ini. Meskipun sempat ragu, namun mengingat tidaklah ada pilihan lain, Han Hui pada akhirnya menyetujuinya, serta meminta Tuo Baye untuk membawa putrinya meninggalkan tempat ini menuju Pulau Gulang di timur laut. Dan setelah dirinya dan pemimpin kota Kiau berhasil menerobos, Han Hui berjanji akan menyusul mereka. Tepat ketika situasi sudah berjalan sesuai dengan kesepakatan, serta kedua belah pihak bertukar tahanan, Han Hui segera melancarkan serangan untuk menghadang dan mengalihkan perhatian Tianwu. Sambil memuji Han Hui memanglah layak menjadi orang terkuat di alam liar serta generasi paling memukau dari suku air, Tianwu sempat merasa heran kenapa Han Hui memilih untuk berkhianat. Di saat Han Hui tidaklah ingin membahasnya,
Tianwu lantas membuka penutup wajah dengan adanya bekas luka yang dulu pernah ditinggalkan Ke Han Hui untuknya, serta langsung kembali memulai serangan. Di sisi lain, bukannya menepati perjanjian, Ling Xie lantas meminta pasukannya untuk melakukan serangan, sehingga menimbulkan situasi menegangkan. Pasalnya penguasa kota Kiau harus berjuang melindungi putranya dari gempuran 3 ahli musuh. Terlebih lagi, Ling Xie dikenal memiliki kemampuan mengendalikan pedang spiritual. 别分心啊！我帮你。曹成武真是顽强。 Menyadari tidak bisa menandiri dalam situasi seperti ini, serta pihak musuh memiliki 3 ahli tingkat tinggi, penguasa kota Kiau pada akhirnya menggunakan kekuatan rahasia dari suku kayu alias lilitan sulur 1000 lembah untuk menjebak seluruh musuh di tempat ini. Dengan begitu, anaknya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun Ling Xie sempat berhasil melepaskan diri dengan menggunakan pedang spiritualnya, tapi sayangnya hal itu tidaklah bertahan lama. Pasalnya dia harus kembali terjebak dalam lilitan. Meskipun di momen ini, Kiao Chiao masih bertekad untuk membantu ayahnya, serta tidak ingin meninggalkannya. Namun sang ayah memintanya untuk tidak bertindak gegabah. Pasalnya seluruh kota telah terkepung, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang. Bahkan karena anaknya Bangor, pemimpin kota lantas secara sengaja membuatnya tidak sadarkan diri dan meminta Tuo Baye untuk membawanya meninggalkan kota Fata Morgana. Di sisi lain, meskipun Yoshikie sempat dihentikan oleh mata-mata suku air untuk tidak memasuki kota, namun sayangnya Yoshikie dengan mudah menyingkirkannya, sehingga tidak ada lagi yang bisa menghalanginya menyelamatkan Tuo Baye. Sementara itu, pertarungan antara Ke Han Hui dan Tianwu juga masih berjalan dengan sangat intens. Bahkan Ke Han Hui berhasil kembali menambah luka di wajah rivalnya. Di tengah pertarungan dan melihat luka lama Ke Han Hui kembali kambuh, Tianwu sempat menyombongkan diri kalau Ke Han Hui pastilah akan menjadi mayat. Namun dikarenakan Ke Han Hui tidaklah memperdulikan ucapannya, Tianwu pada akhirnya menggunakan golok badak Zhaoyang untuk melakukan serangan. Bukan hanya sebuah senjata berusia 800 tahun, golok tersebut ternyata mampu melepaskan energi spiritual badak bersayap untuk melakukan serangan, sehingga membuat Ke Han Hui sibuk memblokir 2 badak bersayap yang menyerang dari 2 arah berbeda. Melihat Ke Han Hui masih disibukkan oleh energi monster badak bersayap, Tianwu lantas mencoba untuk menargetkan Xian-Xian yang sedang melarikan diri menuju gerbang kota Fata Morgana dengan goloknya, sehingga mau tidak mau mengharuskan Ke Han Hui membagi fokus untuk melindungi putrinya. Meskipun dalam situasi terdesak oleh gempuran 2 badak bersayap, tapi Ke Han Hui tidaklah menunjukkan sikap gentar, serta meminta Xian-Xian untuk segera pergi. Namun Xian-Xian yang melihat bapaknya terdesak, justru secara nekat berlari ke arahnya, sehingga mengharuskan Tuo Baye turun tangan menghentikannya, bahkan nyaris terkena serangan dari Tianwu. Dengan perasaan emosi, Ke Han Hui lantas meminta Tianwu untuk berduel secara jantan dengannya, serta berniat menggunakan teknik pasang surut untuk menunjukkan keseriusannya. Tidak menolaknya, dan memang ingin mengetahui seberapa kuat rival abadinya saat ini, Tianwu jelas menyetujuinya. Dengan begitu, kelompok Tuo Baye kembali memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Menghadapi teknik andalan Ke Han Hui, Tianwu pada akhirnya juga menunjukkan wujud sejati dari monster golok badak Zhaoyang. Bahkan dia sempat meminta Ke Han Hui untuk kembali ke suku air. Tapi sayangnya, Ke Han Hui menolaknya dengan alasan dia tidaklah akan pernah berpihak kepada kejahatan, sehingga baku hantam tidaklah lagi bisa terhindarkan.
Tidak sampai di sini, Han Hui juga meminta Tuo Baye untuk memperhatikan tekniknya, di mana hal ini adalah teknik terkuat yang dia asah seumur hidupnya. 快！天赋，看清楚，给我拔出来！风龙啸，四风龙斩！ Bersama dengan hal tersebut, rombongan Tuo Baye tiba-tiba saja mendapatkan serangan anak panah. Tapi untungnya, Tuo Baye berhasil memblokir semua serangan, namun membuat Qiao Qiao terlempar. Baru saja sadarkan diri, Qiao terlihat emosi kepada Tuo Baye. Dia beranggapan telah menjadi pengecut dengan cara melarikan diri, bahkan meninggalkan ayahnya di pusat kota. Mendengarkan hal itu jelas membuat Tuo Baye merasa bersalah, bahkan beranggapan mereka terlalu lemah untuk memberikan bantuan. Bersama dengan ucapan tersebut, dan melihat begitu banyak korban, Tuo Baye lantas teringat dengan pesan Kaisar Ilahi untuk mencegah bentrokan kota Fata Morgana. Tapi saat ini, dia justru gagal melakukan tugas. Dengan emosi yang meluap tidak mampu melakukan apapun, Tuo Baye lantas melampiaskan amarahnya kepada pasukan suku air yang mencoba menghadangnya. Tepat ketika Tuo Baye dalam situasi terdesak, Yu Shiqie tiba-tiba saja menunjukkan diri dan menghabisi seluruh pasukan suku air. Meskipun di momen ini, Xian dan juga Qiao Qiao beranggapan cewek di hadapan mereka adalah wanita iblis dari suku air, serta meminta Tuo Baye untuk tidak mempercayai wanita di hadapannya. Namun Tuo Baye terlihat tidaklah ingin menghiraukan ucapan kedua temannya. Dia justru bertanya kepada Yu Shiqie, apa tujuannya? Kenapa dia membela suku air? Mendengarkan hal tersebut, Yu Shiqie lantas bertanya kepada Tuo Baye, apakah dia akan mempercayai semua ucapannya? Apakah dia percaya kalau dirinya datang ke tempat ini untuk menyelamatkannya? Apakah Tuo Baye percaya bahwa dirinya menyukainya? Di saat Tuo Baye hanya terdiam mendengarkan isi hati cewek cantik di hadapannya, Yu Shiqie sempat meminta Tuo Baye untuk membunuhnya, tapi tiba-tiba... 为什么你不也这样？ Sambil memeluk erat tubuh Yu Shiqie, Tuo Baye lantas mengatakan percaya dengan semua ucapannya. Dia selalu mempercayainya, bahkan dirinya takut kehilangan Yu Shiqie. Mendengarkan hal tersebut, seketika membuat Yu Shiqie meneteskan air mata, dan dari tetesan air matanya berubah menjadi sebuah liontin, di mana Yu Shiqie meminta Tuo Baye untuk selalu menggunakan liontin pemberiannya, dan tiba-tiba... 你别走！ Di momen romantis yang selalu dirindukan oleh para jomblo, Yu Shiqie pada akhirnya melepaskan pelukan dari tubuh Tuo Baye, serta memintanya untuk pergi meninggalkan tempat ini. Tidak menolaknya, Tuo Baye berjanji akan secepat mungkin meningkatkan kekuatannya dan kembali untuk menuntut balas dendam kepada Tianwu, sekaligus membawa Yu Shiqie pergi bersamanya. Singkatnya, setibanya di lokasi yang aman, serta melihat Qiao Qiao masih ngambek gak mau makan, Xian lantas memintanya untuk makan. Pasalnya jika dia tidak memiliki tenaga, mereka pastilah tidak bisa balas dendam. Mendengarkan hal itu, seketika membuat Qiao Qiao menyadari telah gegabah dan meminta maaf kepada Tuo Baye. Namun Tuo Baye mengesampingkan hal itu dan mengatakan sangatlah wajar seorang anak bersikap impulsif. Oleh sebab itu, dia meminta mereka berdua untuk tenang saja. Pasalnya dengan kemampuan penguasa kota Qiao dan juga Han Hui, mereka tidaklah mungkin bisa dikalahkan dengan mudah. Di tempat lain, ketika penguasa kota Qiao sudah tidak lagi mampu bertahan menggunakan kekuatannya untuk menahan para musuh, bahkan sudah kehabisan kekuatan, Duan Yukai dan pasukan bantuan pada akhirnya tiba di tempat ini untuk memberikan bantuan. Namun alih-alih ingin melakukan perlawanan dan menyadari tidaklah memiliki kesempatan untuk menang, penguasa kota Qiao lantas meminta Duan Yukai membawanya melarikan diri dari tempat ini.
Meskipun Ding Xie berhasil membebaskan diri serta meminta pasukannya untuk melakukan pengejaran, tapi untungnya saja Duan Yukai berhasil membawa seluruh anggota yang tersisa menuju kapal sehingga terbebas dari kejaran. Bahkan salah satu anggota pada akhirnya berhasil membuka gerbang kota Fata Morgana meski harus mengorbankan nyawanya. Di tempat lain, Kehan Hui pada akhirnya mampu didesak oleh Tian Wu, di mana hal itu diakibatkan karena Kehan Hui memiliki cedera di tubuhnya. Namun meskipun kalah dan masih memiliki satu teknik terkuat, tapi bagi Kehan Hui, hal itu tidaklah lagi penting. Pasalnya dia beranggapan seluruh anggota kota Fata Morgana telah berhasil melarikan diri. Bersama dengan hal itu, dan tanpa sengaja melihat Kehan Hui terdesak, Duan Yukai justru secara nekat melakukan serangan. Meskipun dia bukanlah tandingan Tian Wu, tapi hal itu memberikan waktu kepada Kehan Hui untuk terbebas dari situasi hidup dan mati. Dengan mengandalkan kekuatan lautan, Kehan Hui lantas berniat untuk menggunakan tebasan terkuatnya dari teknik sempurna pasang surut. Tapi bukannya gentar, Tian Wu justru ingin melihat seberapa kuat teknik tersebut untuk diadu dengan teknik terkuat golok badak Zaoyang. Meskipun dalam bentrokan Kehan Hui mampu dikalahkan, serta kekuatan Tian Wu memanglah overpower gak ada obat, tapi siapa sangka, dalam situasi tersebut, Kehan Hui justru memanfaatkan situasi untuk mengendalikan kekuatannya demi membawa seluruh anggota meninggalkan tempat ini. 会自己上自。 Di tempat lain, ketika rombongan Tuo Bayi baru saja mendapatkan tekad baru untuk menjadi lebih kuat, serta merebut kembali kota Fata Morgana di masa depan, dan ingin segera pergi ke Pulau Gulang sesuai dengan instruksi Kehan Hui sebelumnya, tiba-tiba... Sementara itu, meskipun gagal menghabisi Kehan Hui dan juga menguasai kota Kiao, Tian Wu justru meminta Ding Xie melaporkan telah berhasil menghabisi mereka berdua kepada Dewa Sejati Zhu dan berniat menyerahkan urusan kota kepada Ding Xie. Pasalnya dia ingin memulihkan cederanya. Meskipun Ding Xie merasa curiga dengan ucapan barusan, namun jelas dia tidaklah berani mengatakan apapun selain menyetujui perintah Tian Wu. Di tempat lain, tepatnya di Lembah Tang, ketika monster monyet bernama Cheng, serta Bu Sanxi yang dikatakan seorang peramal sedang memancing menggunakan benang asmara milik Xin Jiugu untuk mendapatkan ikan yang sangat besar, ramalan Bu Sanxi justru terbukti, di mana pancing Cheng dimakan oleh monster yang sebelumnya menelan rombongan Tuo Bayi. Dan di momen yang sama, Xin Jiugu terlihat emosi benang asmaranya dicuri dan dijadikan alat pancing, sehingga terjadilah tarik-menarik di antara mereka. 真有大鱼啊！来了来了！ Sampai akhirnya ketika Cheng berhasil menekan monster yang memakan pancingnya, serta ingin mendapatkan sisiknya, dia lantas secara brutal melepaskan tebasan kampak tepat ke arah perut si monster, dan jelas hal itu membuat rombongan Tuo Bayi terbebaskan. 老头儿，这什么情况？ Di saat Cheng si monyet dan rombongannya kebingungan dengan kemunculan 3 orang asing dari dalam perut monster, Kiao Chiao justru terkejut mengetahui mereka saat ini sedang berada di Lembah Tang, salah satu dari 4 tempat pembuangan di alam liar. Membenarkan hal tersebut, Cheng si monyet mengatakan, setelah memasuki tempat ini, mereka tidak akan bisa keluar, pasalnya terdapat segel larangan yang mengisolasi Lembah Tang. Tidak hanya itu, Lembah Tang memiliki aturan, siapa yang kuat akan berkuasa, dan yang lemah harus menjadi budak. Tepat ketika Chen si monyet beranggapan mereka bertiga harus menjadi budaknya, Kiao Chiao langsung menolaknya dan melakukan serangan. Meskipun Kiao Chiao mampu mengimbangi Cheng si monyet, namun dia masih kalah jauh dari segi pengalaman bertahan hidup di alam liar, sehingga seiring baku hantam berjalan sengit, Cheng si monyet pada akhirnya mampu menjatuhkan Kiao Chiao, serta memancing Tuo Bayi untuk turun tangan membantunya. Di saat Cheng si monyet terkejut serangan Tuo Bayi memiliki tenaga luar biasa kuat, Bu Zanzi justru melakukan provokasi dan bukan memberikan bantuan. Dia meminta Cheng si monyet untuk tidak kalah dan menjatuhkan martabat Lembah Tang. Tapi sayangnya,
Pertarungan 2 lawan 1 bukanlah situasi yang mudah untuk Cheng si monyet, bahkan membuatnya terus-menerus terpojok dan terjebak di dalam lilitan kayu, serta menjadi bulan-bulanan kedua lawannya. Merasa tidak terima dipermainkan oleh kedua bocah pendatang baru, Cheng si monyet sempat berniat melepaskan seluruh kekuatannya. Namun di waktu yang sama, gerombolan gagak emas matahari tiba-tiba menuju ke tempat ini. Sehingga tanpa adanya alasan yang jelas, kelompok Cheng si monyet bergegas melarikan diri bersembunyi. 怪，这不是挺利索的吗？ 我们也要紧呐！ Di seterombongan Tuo Baye juga ingin melarikan diri. Bahkan menurut Kiao Chiao, burung-burung tersebut adalah burung dewa suku kayu yang ada di dalam kitab alam liar. Namun tidak tahu kenapa bisa ada di tempat ini, Xian justru terjatuh. Sehingga membuat Tuo Baye dan Kiao Chiao harus berjuang memberikan waktu kepada Xian menemukan lokasi persembunyian. Setelah melakukan pertarungan cukup intens menghadapi kelompok burung gagak emas matahari, baik Kiao Chiao dan Tuo Baye pada akhirnya sudah tidak lagi mampu bertahan dan membuat mereka tertangkap oleh kelompok burung. Bersama dengan kejadian barusan, kelompok Cheng si monyet terlihat kembali menunjukkan diri, sehingga membuat Xian yang hanya tersisa seorang diri merasa panik. Terlebih lagi dikarenakan dia tidak memiliki kemampuan baku hantam, dia mampu dijatuhkan dengan mudah hingga tidak sadarkan diri. Sementara Xin Juigu terlihat merasa familiar setelah melihat adanya simbol di belakang leher Xian. Di tempat lain, Tuo Baye dan Chiao ternyata dibawa ke sebuah pohon raksasa Fusang. Bahkan menurut legenda kitab alam liar, pohon tersebut adalah peninggalan Kaisar King Yu Zhuocheng di masa 600 tahun yang lalu. Namun belum sempat memikirkan kenapa para burung membawa mereka ke tempat ini tiba-tiba. Pertarungan melawan burung kembali terjadi di setiap batang pohon pusang. Namun alih-alih ingin membunuh mereka berdua, kelompok burung seolah-olah sengaja menggiring mereka untuk memanjat pohon. Hanya saja tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh kelompok burung, serta melihat di bawah pohon terdapat sebuah danau, Tuo Baye lantas mengajak Kiao Chiao untuk terjun bersamanya, sehingga bisa terbebas dari kelompok burung gagak emas matahari. Sayangnya, gagak emas matahari tidaklah membiarkan mereka lolos begitu saja, bahkan membuat Kiao Chiao kembali tertangkap, sehingga membuat mereka berdua terpisah. Baru saja tiba di bawah pohon, Tuo Baye sempat terkejut melihat adanya sebuah pemukiman, dan dari banyaknya rumah, Tuo Baye sempat beranggapan cukup banyak orang tinggal di tempat ini. Nah, ternyata tempat ini adalah rumah bagi para tahanan Lembatang, termasuk kelompok Cheng si monyet yang telah berhasil menangkap Xian. Di tempat lain, mendapatkan laporan armada laut telah selesai beristirahat, Tian Wu lantas meminta Ding Xie menjadi laksamana angkatan laut, serta memimpin 3.000 pasukan untuk menaklukkan Laut Timur. Di waktu yang sama, melihat Si Silang masih bersujud meminta maaf atas kejadian sebelumnya, membuat Kei Sadu sempat merasa iba. Namun dengan sangat sombong, Si Silang justru beranggapan tidaklah membutuhkan bela sungkawa, bahkan mengingat ayahnya benar-benar mencampakkannya dan bahkan ingin mengorbankan nyawanya di kota Fata Morgana. Hal itulah yang membuat Si Silang merasa tidak terima dengan alasan ayahnya selama ini tidak pernah menganggapnya adil.